Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Alam Tarlam SUD MAG. Perkenalkan, nama saya Asy Ulfiah dari Prodi PAUD STAI. Perkenalkan, nama saya Asy Ulfiah dari Prodi PAUD Institut Miftahul Huda Pamanukan Subang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Upaya dalam mengembangkan motorik halus anak usia dini dalam perspektif Al-Quran di Kober Al-Ghuraba. Yang pertama, latar belakang. Kenapa saya ambil judul ini? Karena motorik halus itu penting. Kenapa saya ambil judul ini? Karena motorik halus itu penting buat anak usia dini. Misalnya, kemampuan anak untuk memegang pensil, menggunting, mewarnai, atau meronce, semua itu bagian dari motorik halus. Kalau sejak dini nggak dilatih, bisa pengaruh ke kemampuan belajarnya nanti. Nah, saya juga tertarik melihat gimana Al-Quran bisa jadi landasan untuk mendidik anak, termasuk dalam hal perkembangan motorik. Apabila di Kober Al-Ghuraba pendidikan yang diberikan berbasis Islam, jadi saya ingin tahu apa aja sih upaya yang dilakukan di sana dan gimana hubungannya dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, rumusan masalah. Penelitian ini fokus pada dua hal. Satu, apa aja upaya yang dilakukan di Kober Al-Ghuraba untuk mengembangkan motorik halus anak. Dua, gimana perspektif Al-Quran terhadap perkembangan motorik halus anak usia dini. Tujuan saya menulis skripsi ini adalah untuk menjelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk melatih motorik halus anak. Kedua, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut juga sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, deskriptif. Jadi saya turun langsung ke lapangan. Saya observasi kegiatan anak-anak di kelas, saya wawancara guru-gurunya, dan saya juga kumpulin dokumentasi foto-foto kegiatan. Selanjutnya, hasil penelitian. Setelah saya teliti, ternyata ada banyak upaya yang dilakukan guru-guru di Kober Al-Ghuraba. Contohnya, 1. Anak-anak diajak meronce manik-manik. Ini bagus buat hasil penelitian. Setelah saya teliti, ternyata ada banyak upaya yang dilakukan guru-guru di Kober Al-Ghuraba. Contohnya, hasil penelitian saya, setelah saya teliti, ternyata ada banyak upaya yang dilakukan guru-guru di Kober Al-Ghuraba. Contohnya, anak-anak diajak meronce manik-manik. Ini bagus buat koordinasi tangan dan mata. Ada juga kegiatan menggunting kertas, warna, melipat origami, dan mewarnai gambar. Ada juga kegiatan menggunting kertas warna, melipat origami, dan mewarnai gambar. Semua kegiatan ini dilakukan sambil ditanamkan nilai-nilai Islam. Misalnya sebelum memulai kegiatan, anak diajak baca doa dulu atau diselipkan kisah Nabi untuk membangun akhlak mereka. Perspektif Al-Qur'annya, dari Al-Qur'an sendiri saya ambil beberapa ayat yang jadi dasar pentingnya pendidikan anak. Misalnya, 1. Quran surat Luqman ayat 13-19 tentang pentingnya mendidik anak sejak dini. Yang kedua, Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 tentang perintah membaca dan belajar. Yang ketiga, Quran surat Ar-Rum
ayat 30 tentang fitrah manusia yang perlu dijaga dan dikembangkan. Jadi, bisa dibilang kegiatan-kegiatan tadi tidak hanya bermanfaat secara fisik, tapi juga sejalan dengan ajaran Al-Quran dalam membimbing anak-anak ke arah yang baik. Kesimpulan dari skripsi saya ini yaitu yang saya tulis ini yaitu pengembangan motorik halus di Kober Al-Ghuraba berjalan dengan baik dan menyenangkan buat anak-anak. Upaya itu juga mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Jadi, antara praktik pendidikan dan ajaran Islam bisa saling mendukung. Saran saya, guru bisa lebih kreatif lagi dalam menciptakan kegiatan baru yang menarik. Kepada orang tua juga sebaiknya dilibatkan supaya anak-anak bisa lanjut latihan di rumah. Selanjutnya, penelitian ini bisa dikembangkan lagi, mungkin nanti pakai pendekatan kuantitatif biar hasilnya lebih luas. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap menerima pertanyaan, masukan, dan kritik dari Bapak atau Ibu dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.